Kamu seks bebas? Sudah pakai kontrasepsi belum? Tahukah kamu bahwa kamu bisa terkena infeksi menular seksual dan hamil di luar nikah apabila kamu tidak menggunakan kontrasepsi? Nah, banyak banget resiko dari seks bebas. Yang umumnya diketahui ada dua, yaitu kamu bisa hamil di luar nikah dan kamu juga bisa terkena infeksi menular seksual. Nah, kalau misalnya hamil di luar nikah, kan sudah banyak dibahas ya. Sudah banyak yang tahu bahwa untuk kamu supaya nggak hamil di luar nikah, kamu harus menggunakan kondom, pil KB, dan berbagai macam lainnya. Nah, untuk infeksi menular seksual, sebenarnya infeksi menular seksual itu apa sih? Infeksi menular seksual itu adalah infeksi yang bisa menular dari satu orang ke orang lainnya melalui kontak seksual. Jadi nggak harus kamu berhubungan seksual terlebih dahulu baru bisa ketularan, tapi juga melalui dubur, pantat, atau melalui ciuman, itu juga bisa menularkan beberapa infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual ini jarang sekali dibahas. Padahal di Indonesia sendiri, itu sudah terdapat 600.000 orang yang terkena HIV dan AIDS pada tahun 2018. Dan sekarang udah 2020, nggak tahu udah bertambah berapa banyak. Nah, kita bahas satu persatu tentang infeksi menular seksual. Yang pertama, apa sih sebenarnya penyebab dari infeksi menular seksual? Penyebab utamanya itu ada 4. Aku tulis di sini deh. Yang pertama ada bakteri, parasit, jamur, dan virus. Keempat hal di sini bisa menyebabkan seseorang terkena infeksi menular seksual. Nah, aku kasih contoh satu persatu ya. Kalau misalnya yang bakteri, infeksi menular seksual yang bisa tertular melalui bakteri itu adalah chlamydia. Nah, chlamydia ini kan familiar ya di telinga ya. Chlamydia ini bisa tertular ke orang lain melalui bakteri Chlamydia trachomatis. Kalau misalkan pada wanita, biasanya bakteri chlamydia ini menyerangnya di leher rahim. Nah, kalau di pria tuh beda lagi. Kalau misalnya di pria, itu menyerang saluran untuk keluar urin di penisnya itu. Selanjutnya, aku kasih contoh yang tertular melalui virus. Ini adalah HIV/AIDS. Tentunya kalian udah tahu ya, HIV/AIDS. Nah, apa sih bedanya HIV sama AIDS? HIV itu virusnya, AIDS itu adalah penularan HIV yang sudah sampai tahap parah, itu jadi AIDS lama-lama. Jadi infeksi HIV ini menyerang kekebalan tubuh kita. Dan infeksi HIV ini bisa tertular apabila kamu melakukan seks bebas tanpa menggunakan kondom. Selain itu juga bisa tertular dari transfusi darah, dari ibu yang melahirkan, alat suntik, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kita bahas penularan melalui jamur. Aku kasih contoh infeksi menular seksualnya, yaitu candidiasis. Nah, infeksi menular seksual ini tertular melalui jamur yang namanya itu Candida. Dan tentunya ini bisa tertular kalau misalnya kamu berhubungan seksual dengan orang lain tanpa perlindungan seperti alat kontrasepsi kondom. Terus yang terakhir adalah parasit. Contoh infeksi menular seksualnya adalah trichomoniasis. Nah, biasanya tuh kalau misalnya di perempuan ditandai dengan adanya keputihan atau bahkan nggak ada gejala sama sekali. Jadi kemungkinan seseorang tuh bisa menularkan infeksi ini ke orang lain tanpa dia tuh tahu kok dia tuh terkena infeksi menular seksual. Dan bahayanya tuh di sini. Oleh karena itu, kita itu harus berhati-hati apabila memang kita sudah melakukan seks bebas. Setidaknya kita menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom dengan tujuan supaya bisa melakukan hubungan seksual yang aman dan sehat. Nah, apabila kamu udah melakukan hubungan seks bebas dan tanpa menggunakan alat kontrasepsi, kamu bisa melakukan tes supaya memastikan kamu tuh beneran terkena infeksi menular seksual nggak sih? Soalnya terkadang infeksi menular seksual tuh nggak menunjukkan gejala apapun. Jadi kamu memang harus tes untuk cari tahu. Biasanya tes itu bisa dilakukan dengan tes darah, atau tes urin, atau bahkan dokter itu mengambil sampel di sekitar alat kelaminmu untuk dites di laboratorium. Nah, kamu bisa hubungi rumah sakit terdekat, kamu juga bisa ke dokter kelamin, karena tentunya aku bukan dokter, dan tentunya mereka yang lebih tahu prosedurnya dan tesnya seperti apa. Nah, ini tuh sesuai dengan langkah terakhir dari 5 langkah Durex Eduka Seks. Yang terakhir yaitu cek rutin. Kalau misalnya kalian aktif secara seksual, lebih baik kalian cek rutin supaya memastikan kalian itu tetap sehat
dan kalian terbebas dari infeksi menular seksual ini. I think that's it. Jangan lupa subscribe karena aku bakal update terus-menerus konten tentang sexuality. Jangan lupa follow aku di Instagram gue itu ini. Kan bisa DM aku di sana kalau misalnya kalian mau cerita-cerita tentang seksualitas atau tentang hubungan kalian. Silakan DM aku. Akhir kata, mari kita ubah tabu jadi ilmu. Bye bye.